Hi guys everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan I'm just wake up. Aku baru bangun sekarang pukul 8. Karena aku tidur karena mau buat tugas sih, jadi kayak bakal begadang gitu. Jadi aku prepare buat tidur dulu bentar, kayak sekitar 1 jam mungkin. Dan oh ya, sebelumnya aku mau kenalin diri aku. Nama aku Farul Lazmi Nasution, teman-teman aku pada panggil Lazmi. Aku umurnya 20 tahun dan asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Dan selain itu, aku kuliah di Universitas Sumatera Utara, jurusan Sosiologi. Dan kemarin aku juga dapat kesempatan buat ngikutin program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka di Universitas Jember dengan jurusan yang sama. Jadi kayak aku bakal mandi dulu deh, dan kalian bakal temenin aku sampai pagi nanti. I'll be right back. For all time's sake. As time goes by. Hai guys, aku barusan aja kelar mandi dan aku bakal pakai baju bentar. Tapi aku tadi udah buat kopi sih guys. Udah buat kopi karena aku bakal mau ngerjain tugas dan bakal begadang kayaknya. Jadi tunggu bentar ya. Jadi kali ini aku udah prepare, udah pakai baju, terus udah rapi ya, sambil ditemani sama kopi yang aku buat tadi. Aku bakal nugas bentar dan kalian juga aku bakal bawa supaya kalian bisa lihat gimana aktivitas aku kalau misalnya aku lagi kuliah dan ngerjain tugas. Oke, habis beresin kamar. Nih situasi kamar aku kalau lagi diberesin, kalau lagi rapi ya. Dan kali ini aku bakal ngajak kalian melihat gimana sih sebenarnya backdrop aku kalau misalnya lagi nge-zoom atau lagi buat tugas video kayak gini, vlog dan lain sebagainya. Berantakan banget guys, parah. Lihat nih, begini nih penampakannya ya, berantakan banget, parah. Nih ada kabel, terus ada kipas angin, nggak tentu guys. Kayak ya udah, penting jadi gitu kan. Ya udah. Nah aku bakal nulis bentar, kalian bakal ikutin. Oke, ini jadi tugas aku yang barusan aku buat. Lumayan lah ya. Aku desainnya pakai Canva dan juga ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Biasa aja sih sebenarnya, basic aja. Dan kayak cukup deh buat tugas ini dan bakal move ke tugas lain. Guys, jadi aku bakal mulai presentasinya dan diskusinya mengenai konsep-konsep dari sosiologi kebencanaan. Sebelumnya aku mau pakai almet dari Universitas Sumatera Utara. Dan yuk. Biar keren aja gitu. Nah udah cakep ya kan. Nah kita bakal mulai diskusinya. Nah, seperti yang aku bilang di awal, aku akan menjelaskan beberapa konsep-konsep dasar sosiologi kebencanaan, dan ini merupakan salah satu prasyarat dari ujian tengah semester aku, yaitu menjelaskan konsep-konsep dasar sosiologi kebencanaan. Ya, pasti kalian tahu mata kuliahnya sosiologi kebencanaan, dan kita mulai aja. Nah, kita bakal mulai dari definisi bencana.
Nah, definisi bencana ini banyak sekali macamnya, dan kali ini kita akan berfokus pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwasannya bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam, non-alam, atau manusia itu sendiri, sehingga nantinya mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, seperti tadi yang udah aku sebutkan, bahwasannya di definisi tadi ada faktor-faktor yang menyebabkan bencana. Yang pertama, bencana non-alam. Bencana non-alam itu apa sih? Nah, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain seperti tsunami, lalu gempa, lalu gunung meletus, lalu banjir, angin topan, kekeringan, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, seperti misalnya gagal teknologi, terus gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Jadi kalian bisa tahu sekarang kita lagi ada di pandemi COVID-19, dan ini merupakan sebuah bencana yang adalah non-alam karena wabah penyakit. Nah, sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain misalnya adalah peperangan, lalu terorisme, konflik sosial, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengenal definisi dari kebencanaan, kita akan masuk kepada konsep selanjutnya nih, yaitu adalah modal sosial. Nah, modal sosial itu adalah sebuah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi. Ada juga yang berkata bahwasanya modal sosial adalah sumber daya aktual atau maya yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik, perkenalan, dan juga pengakuan yang sedikit banyaknya terinstitusionalkan. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwasanya modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, kepercayaan gitu, yang mendorong partisipan bertindak bersama secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan utama. Jadi di sini kalian udah pasti mulai mengerti nih bagaimana sebenarnya definisi dari modal sosial. Nah, hakikat modal sosial sendiri adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, di mana hubungan sosial mencerminkan hasil dari interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama, sehingga menghasilkan pola kerjasama, jaringan, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut. Pola hubungan sosial ini yang nantinya akan mendasari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama dan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut akan mampu untuk mengatasi masalah mereka secara bersama-sama atau yang disebut partisipasi aktif. Kegiatan bersama atau kolektif antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen pokok modal sosial tersebut antara lain, yang pertama adalah hubungan saling percaya atau trust. Yang kedua, jaringan sosial atau yang biasa disebut juga dengan social network. Yang ketiga adalah pranata atau institusional. Dan yang keempat adalah resiproritas atau pertukaran timbal balik. Robert Putnam sendiri menjelaskan bahwasannya modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust atau kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Jadi kita bisa lihat ya, ketika misalnya bencana terjadi, masyarakat percaya terhadap siapa? Biasanya masyarakat percaya pada kiai atau ustadz-ustadz yang berada di daerah sekitar rumahnya, seperti itu, atau bahkan ketua RW, kepala desa, dan lain sebagainya. Jadi hal ini sangat perlu dilakukan jika misalnya terjadi bencana. Ketika bencana terjadi, kita memiliki waktu yang sangat sempit untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi masyarakat biasanya percaya terhadap apa yang dikatakan pemimpinnya. Jadi ketika bencana terjadi, biasanya mereka akan mengikuti saran-saran yang diberikan oleh misalnya ketua RW atau kiai atau
ustadz-ustadz yang berada di rumahnya. Oleh sebab itu penting sekali bagi para pemimpin-pemimpin yang berada di desa atau dimanapun kalian berada untuk memberikan edukasi dini kepada masyarakat ketika misalnya terjadi bencana. Nah, sedangkan Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan. Nah, serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan maupun bentuk-bentuk lainnya, berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Nah, pendapatnya ini menegaskan tentang modal sosial yang mengacu kepada keuntungan dan juga kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dan entitas sosial tertentu seperti paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu, dan lain sebagainya. Nah, modal sosial yang bersifat mengikat atau bonding social capital merujuk pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok primer atau lingkungan ketetanggaannya yang saling berdekatan. Komunitas-komunitas yang menunjukkan kohesi internal yang kuat akan lebih mudah dan lancar dalam berbagi pengetahuan. Seperti apa yang saya bilang tadi. Nah, modal sosial yang bersifat menjembatani adalah hubungan yang terjalin di antara orang-orang yang berbeda, termasuk pula orang-orang dari komunitas, budaya, lalu latar belakang sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Ketika berbicara tentang partisipasi masyarakat tentulah memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Nah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yakni masyarakat atau setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Yang kedua, mendapat pendidikan serta pelatihan dan juga keterampilan. Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Berperan dan ikut serta dalam perencanaan, lalu pengoperasian dan juga pemeliharaan program penyedia bantuan, dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Selanjutnya melakukan pengawasan dan mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar atau khusus kepada korban yang terkena bencana, dan juga memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi misalnya. Nah, sementara itu kewajiban masyarakat adalah menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan juga kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Selanjutnya melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan juga memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Pasti sering sekali ketika misalnya terjadi bencana, kabar simpang siur terjadi di media sosial. Seperti salah satunya adalah musibah yang pernah terjadi di Medan akhir-akhir ini, yaitu adalah bencana alam banjir yang sedikit banyaknya akan menimbulkan kabar yang simpang siur atau yang biasa kita kenal dengan hoax. Nah, ditambahkan oleh beberapa peneliti dan beberapa pemikir tentang penanggulangan bencana, masyarakat itu haruslah terlibat pada pra bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Pada saat pra bencana, peran masyarakat antara lain berpartisipasi membuat analisis resiko bencana, lalu melakukan penelitian terkait kebencanaan, melakukan upaya pencegahan bencana, dan juga bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi. Selanjutnya mengikuti pendidikan serta pelatihan dan juga sosialisasi penanggulangan bencana, dan juga bekerja sama mewujudkan kampung siaga dan serta mewujudkan kampung siaga bencana atau KBS. Nah, selain itu peran masyarakat ketika bencana terjadi adalah yang pertama memberikan informasi kejadian bencana kepada BPBD atau instansi terkait, dan juga melakukan evakuasi mandiri, dan juga melakukan kaji cepat dampak bencana, dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.
Sementara itu, peran masyarakat pada pasca bencana adalah yang pertama berpartisipasi dalam pembuatan rencana, lalu aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan juga berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum lainnya, seperti itu. Nah, beberapa data-data penelitian yang ditemukan di lapangan juga menyebutkan bahwasanya modal sosial merupakan faktor yang krusial sehingga nantinya bisa mendorong percepatan pembangunan dari satu desa yang terkena bencana di Aceh misalnya. Nah, di samping modal manusia, modal fisik, dan modal ekonomi, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan stok modal sosial masyarakat di masing-masing desa. Misalnya menganalisis pengaruh modal sosial terhadap percepatan pembangunan rumah dan juga hal-hal lainnya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya modal sosial sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan. Mengapa demikian? Karena benar adanya gitu ya, ketika misalnya kita saling memiliki rasa percaya karena kita memiliki satu nasib, kita akan lebih cepat untuk pulih dari bencana. Ketika berbicara tentang partisipasi masyarakat tentulah memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Nah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yakni masyarakat atau setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, serta rasa aman khususnya kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Yang kedua, mendapat pendidikan serta pelatihan dan juga keterampilan. Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Berperan dan ikut serta dalam perencanaan, lalu pengoperasian dan juga pemeliharaan program penyedia bantuan, dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar atau khusus kepada korban yang terkena bencana, dan juga memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi misalnya. Nah, sementara itu kewajiban masyarakat adalah menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan juga kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Selanjutnya, melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan juga memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Pasti sering sekali ketika misalnya terjadi bencana, kabar simpang siur terjadi di media sosial. Seperti salah satunya adalah musibah yang pernah terjadi di Medan akhir-akhir ini, yaitu adalah musibah banjir, bencana alam banjir yang sedikit banyaknya akan menimbulkan kabar yang simpang siur atau yang biasa kita kenal dengan hoax. Nah, ditambahkan oleh beberapa peneliti dan beberapa pemikir tentang penanggulangan bencana, masyarakat itu haruslah terlibat pada pra-bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Pada saat pra-bencana, peran masyarakat antara lain berpartisipasi membuat analisis resiko bencana, lalu melakukan penelitian terkait kebencanaan, melakukan upaya pencegahan bencana, dan juga bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi. Selanjutnya mengikuti pendidikan serta pelatihan dan juga sosialisasi penanggulangan bencana, dan juga bekerja sama mewujudkan kampung siaga dan serta mewujudkan kampung siaga bencana atau KBS. Nah, selain itu, peran masyarakat ketika bencana terjadi adalah yang pertama memberikan informasi kejadian bencana kepada BPBD atau instansi terkait, dan juga melakukan evakuasi mandiri, dan juga melakukan kaji cepat dampak bencana, dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. Sementara itu, peran masyarakat pada pasca bencana adalah yang pertama berpartisipasi dalam pembuatan rencana, lalu aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan juga berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum
lainnya seperti itu. Dalam hal pengurangan risiko bencana, terdapat 5 indikator peran serta masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat itu sendiri, yang kedua adalah perguruan tinggi, lalu lembaga usaha yang bertujuan untuk memahami konsep kemitraan, sinergi dan kolaborasi dari masyarakat, lembaga usaha dan perguruan tinggi serta media massa. Hal ini mengadopsi praktik-praktik baik serta mendapatkan rekomendasi untuk membangun kerjasama, mengadopsi dan mereplikasi keberlanjutan pelaksanaan pengurangan risiko bencana, serta akan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam hal kebencanaan, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan. Dalam hal kebencanaan, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan. Penanggulangan bencana, masyarakat dapat menjadi orang-orang yang pertama terkena dampak dari bencana alam. Karena masyarakat juga akan menjadi orang-orang yang pertama kali juga memberikan respon terhadap bencana yang mereka hadapi. Dalam hal kebencanaan, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan dalam penanggulangan bencana, karena masyarakat dapat menjadi orang-orang yang terkena dampak bencana dan juga akan menjadi orang yang pertama kali memberikan respon terhadap bencana yang mereka hadapi. Nah, untuk itu, dalam upaya membangun kapabilitas masyarakat, banyak sekali instansi yang melakukan sejumlah program, antara lain program Satuan Pendidikan Aman Bencana dan program Masyarakat Tangguh Bencana. Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan gerakan masyarakat lainnya, instansi pendukung membekali pengetahuan kepada masyarakat, terutama kepada siswa di sekolah, tentang bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan tentang bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi bencana. Nah, untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana, perlu mengutamakan pengelolaan risiko bencana secara terpadu, dengan cara pastinya penuh melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat, serta memperkuat masyarakat dan sistem institusi untuk kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial. Nah, oleh sebab itu, modal sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan jenis strategi adaptasi untuk bertahan hidup. Sumber daya lokal dan kearifan lokal menjadi dasar dan bentuk dari modal sosial itu sendiri. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa modal sosial menjadi faktor yang paling penting dalam penanggulangan bencana dan juga pemulihan pasca bencana. Nah, oleh sebab itu, modal sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan jenis strategi adaptasi untuk bertahan hidup. Sumber daya lokal dan kearifan lokal menjadi dasar dan bentuk dari modal sosial itu sendiri. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa modal sosial menjadi faktor yang paling penting dalam penanggulangan bencana dan juga pemulihan pasca bencana, dan juga penghidupan masyarakat. Nah, modal sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan salah satu jenis strategi dan adaptasi untuk mereka bertahan hidup. Sumber daya lokal dan kearifan lokal menjadi dasar dan bentuk dari modal sosial ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modal sosial bisa saja menjadi faktor yang paling penting dalam penanggulangan bencana dan juga masyarakat pasca bencana sebagai pemulihan atau recovery bagi mereka. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Pasti teman-teman udah tahu sedikit banyaknya mengenai bagaimana keterkaitan antara modal sosial dan juga kebencanaan. Dan aku berharap di sini teman-teman bukan cuma sekedar mengetahui, tapi ikut melaksanakan dan juga menerapkan ilmu atau pemaparan yang aku sampaikan tadi di kehidupan sehari-hari pastinya ya. Dan aku juga berharap teman-teman di sini ikut berperan untuk menyebarluaskan bagaimana edukasi terkait kebencanaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang siap siaga terhadap bencana.
Nah, selain itu aku juga ingin teman-teman berpartisipasi ketika misalnya bencana terjadi. Teman-teman juga bisa untuk menyumbangkan berbagai tenaga, pikiran, dan harta ketika misalnya ada saudara kita yang terkena bencana. Nah, mungkin itu aja sih harapan aku dari vlog kali ini. Semoga vlognya jelas dan aku meminta maaf apabila terdapat kesalahan selama pembuatan video ini. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe, serta kalau misalnya kalian ada saran atau kritik yang bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Bye!